Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, Ketua Kelompok 2, Kelas 1 Akuntansi Perpajakan. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang KUP Pasal 18-27A. Kelompok kami terdiri dari Putri Kartika Yulianti, Syahriza Nur Rosa, Sri Wahyuningrum, dan Nisa Audrey Yahya. Selanjutnya, pasal 18-21 akan dibawakan oleh Sri Wahyuningrum. Terima kasih. Yang pertama adalah pasal 18 ayat 1. WP yang memiliki STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, putusan banding dan putusan PK yang jatuh tempo akan menyebabkan jumlah pajak yang masih dibayar harus dibayar bertambah. Dan itu merupakan dasar penagihan pajak. Kemudian, UU KUP pasal 19 ayat 2. WP yang tidak membayar STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, putusan banding dan putusan PK dalam 1 bulan akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulannya. Contoh, jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar Rp100.000 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2011 dengan batas akhir pelunasan tanggal 9 Novembernya. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 9 November adalah Rp60.000. Pada tanggal 10 Desember 2011 diterbitkan surat tagihan pajak dengan perhitungan sebagai berikut. Pajak yang harus dibayar Rp100.000, dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp60.000, kurang dibayar sama dengan Rp40.000. Bunga 1 bulan 1 dikali 2% dikali Rp40.000 sama dengan Rp800. Kemudian, UU KUP pasal 19 ayat 2. Wajib pajak diperbolehkan menunda atau mengangsur pembayaran pajak, namun tetap dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Untuk melakukan penundaan dan pengangsuran, WP wajib melakukan permohonan yang disetujui oleh untuk melakukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak paling lama 12 bulan, yang pelaksanaannya diatur atau didasarkan oleh PMK. Contohnya, wajib pajak menerima surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar Rp1.120.000 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah tetap sebesar Rp224.000. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut. Angsuran pertama 2% dikali Rp1.120.000 sama dengan Rp22.400. Kemudian angsuran kedua itu Rp1.120.000 dikurang Rp22.400, hasilnya Rp896.000 dan dikalikan 2% sama dengan Rp17.920.000. Kemudian angsuran ketiga dan sampai dengan angsuran kelima seperti itu juga, dikurangin dengan bunga sebelumnya. Kemudian maksud dari contoh berikut adalah wajib pajak diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan 30 Juni 2009. Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan SKPKB tersebut sebesar 5 dikali 2% dikali Rp1.120.000 sama dengan Rp112.000. Kemudian, Undang-Undang KUP pasal 19 ayat 3. Wajib pajak dibolehkan tunda sampaikan SPT, ternyata hitung sementara pajak terutang kurang dari jumlah sebenarnya. Lanjut, Undang-Undang KUP pasal 20 ayat 1. Atas dasar penagihan pajak yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo dilaksanakan penagihan dengan surat paksa. Selanjutnya, pasal 20 ayat 2. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan
usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Kemudian, badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau yang terakhir, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Kemudian, Undang-Undang KUP Pasal 20 Ayat 3, penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian Undang-Undang KUP Pasal 21. Yang pertama, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Kedua, ketentuan tentang hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Yang ketiga, hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap A. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman, B. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang, C. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Yang keempat, hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut. A. Dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak perhitungan surat paksa. B. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, maka jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak batas akhir. Kemudian akan dibawakan oleh Abdurrahman. Kepada Abdurrahman dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 22 ayat 1 yang berbunyi hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Ayat kedua, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan surat paksa kepada penanggung jawab yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, dan hal seperti itu daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa tersebut. Yang kedua, wajib pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan terhadap wajib pajak karena wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. Terhadap wajib pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat perintah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 23 yaitu gugatan wajib pajak atau penanggungan pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan mencegah dalam rangka penagihan. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan pada pasal 25 ayat 1 dan pasal 26.
Yang keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 24 yang berbunyi, Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Wajib pajak badan yang telah selesai proses pilotnya atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan. Mungkin dari saya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa Audrey Yahya. 3. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah A. Untuk surat pemberitahuan masa pajak yang lama itu 20 tahun setelah akhir masa pajak. B. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan. C. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Keempat, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuan diatur. Kelima, pemberitahuan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. 6. Bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan atau dokumen dan cara yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. RUU KUP Pasal 26 Ayat 1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Ayat 2. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Ayat 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ayat 4. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B dan huruf D wajib pajak yang bersangkutan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Ayat 5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. RUU KUP Pasal 26A Ayat 1. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Ayat 3. Apabila wajib pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, proses keberatan tetap dapat diselesaikan. Ayat 4. Wajib pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang dapat pemeriksaan belum diperoleh, wajib pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Safriza. Kepada Safriza dipersilahkan. Pasal 27 Ayat 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Ayat 2. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan SK tersebut. Ayat 4 dihapus. Ayat 4A.
Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal dasar dalam surat keputusan keberatan yang diterbitkan. Ayat 5 dihapus. Ayat 5A. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Ayat 5B, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5A tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1. 5C, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Ayat 5D, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar. Selanjutnya adalah pasal 27A ayat 1. Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, dan permohonan peninjauan dikabulkan sebagian atau seluruhnya selama pajak yang harus dibayar sebagaimana SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran yang dimaksud dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dengan ketentuan berikut. A. SKPKB dan SKPKB tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran penyebab kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SKK atau surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjau kembali. Yang B, untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan SKP sampai dengan diterbitkannya SKK, putusan banding dan putusan peninjau kembali. Ayat 1A. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan atas SKP atau surat ketetapan pajak atau tagihan pajak yang putusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya selama jumlah pajak masih harus dibayar sebagaimana dalam SKP atau surat tagihan pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran yang dimaksud dikembalikan dengan imbalan bunga 2% per bulan selama paling lama 24 bulan. Ayat 2, imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih surat tagihan pajak yang telah diterbitkan, sehubung dengan penerbitan SKPKB atau SKPKB tambahan yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Ayat 3, tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.